Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini aku akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk bikin bruder coklat. Bruder coklat ini kesukaan banget sama anak-anak karena rasanya yang coklat banget, enak banget. Pasti anak-anak tuh suka banget. Nah, bruder yang lain kalian juga bisa lihat ya di resep-resep aku sebelumnya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman untuk bikin bruder tapi dengan rasa coklat ya. Ini kue campur roti ini enak banget rasanya, jadi kalian harus coba di rumah. Juga ini tuh anti gagal ya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan ada 3 butir telur. Di sini saya pakai di sini tepung-tepungan terdiri dari 375 gram tepung terigu, protein sedang ya. Lalu di sini ada 30 gram coklat bubuk dan 1 sendok makan yeast atau ragi instan. Lalu di sini saya juga sediakan sekitar 150 gram margarin mix dengan butter atau mentega, ya. Lalu di sini kita juga udah sediakan susu cair 375 ml. Kalau kalian mau lebih enak bisa pakai susu coklat. Lalu di sini ada gula pasir. Gula pasir 280 gram, ya. Kalau kalian mau lebih manis bisa tambahkan sampai 300 gram. Saya pakai vanilla essence, juga pakai coklat pasta. Ya, supaya lebih enak lagi, saya juga kasih sekitar 75 gram di sisi atau dark cooking coklat seperti ini. Ya, ini udah dicairkan, nanti langsung dicampur bersama dengan susunya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya defrost aja sama microwave, lalu nanti dicampur dengannya. Saya masak ya bersama dengan susu cairnya. Tuh jadinya seperti itu. Ini masih panas banget. Ini kita biarkan dingin dulu ya. Nanti setelah dingin baru bisa kita pakai untuk bikin si kuenya ya. Nah teman-teman, ini kita masukkan 3 butir telur ya ke sini ya. Nanti kita pakai mixer aja biar cepet ya. Kita masukkan gula pasirnya, kocok aja sebentar. Lalu nanti kita masukkan juga si menteganya ya. Nah teman-teman, ini kita kocok sampai dia rata aja ya, nggak apa-apa ya. Nah setelah kita kocok sebentar sampai rata aja, lalu kita masukkan si menteganya ya. Lanjut kita akan masukkan juga si esen vanilinya, setengah sendok teh aja kita pakainya. Lalu juga kita akan masukkan setengah sendok teh pasta coklat ya, atau esen coklat gitu ya teman-teman. Nah ini boleh kalian skip kalau kalian nggak mau pakai. Saya pakai supaya lebih enak aja. Tapi kalau nggak mau juga boleh di skip ya teman-teman. Lalu kita juga masukkan tepung-tepungannya. Jadi ada tepung terigu, coklat bubuk, dan juga si ragi instannya ke dalam sini ya. Nah seperti ini kita akan kocok dulu sebentar. Lalu kita masukkan nanti susu dan juga coklatnya. Coklat di sisi yang tadi itu ya. Nah setelah kita kocok sebentar kayak gini aja, lalu kita masukkan aja sekalian ini susu yang sudah kita cairkan dengan dark cooking coklatnya ke dalam sini. Lalu kita aduk kecepatan 1 aja ya. Nah setelah kita masukin ke dalam semua susu coklatnya ini, langsung kita kocok aja perlahan-lahan pakai kecepatan 1 aja sampai dia rata ya. Nah setelah rata jadinya teksturnya seperti ini teman-teman, dia halus begitu ya, tapi kondisinya itu masih kental ya, jadi enggak encer gitu ya teman-teman ya. Nah ini nanti juga akan kita biarkan dulu sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai dia ngembang gitu ya. Nah teman-teman, setelah dia rata tadi kita akan masukkan ke dalam loyang. Ini loyang 26 cm. Nah loyang turban ini udah saya oles dengan Carlo ya teman-teman, jadi nggak lengket lagi. Lalu kita tinggal tuang aja adonan yang sudah kita kocok tadi ya sampai merata. Nah biasanya ini loyangnya itu kalian harus pakai yang agak tinggi ya, karena nanti kalau dia ngembang kedua kalinya itu dan dipanggang itu nanti dia ngembang lagi gitu ya teman-teman. Jadi kondisi seperti ini dia cuma seperempat loyang itu adalah yang paling efisien dan paling ideal ya. Ini kita tutup sama wrapping. Fungsinya ini supaya raginya aktif gitu dulu ya teman-teman, jadi kayak bikin roti aja kita ya. Nah seperti ini. Nah setelah ditutup langsung kita biarkan setengah jam sampai 1 jam tergantung ruangan kalian ya. Nah teman-teman, ini udah lebih kurang kayak 1 jam gitu ya. Ini saya akan buka. Jangan lupa panaskan oven dulu ya.
Panaskan oven lebih kurang 170 derajat. Kita akan panggang selama lebih kurang 45 sampai 1 jam, tergantung oven kalian masing-masing ya. Nah, ini udah cakep banget. Kalian mau toppingin sama apa aja juga boleh. Kita langsung kasih aja di atasnya sedikit-sedikit gitu, nggak usah banyak-banyak, supaya ada variasi aja. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh diketok-ketok lagi ya. Nggak boleh diketok-ketok kayak kita bikin cake itu, nggak boleh ya. Jadi langsung aja masukin ke oven kayak gitu. Nah, teman-teman, ini udah kita masukkan oven. Ini kita panggang di suhu 170 derajat api bawah ya, sampai dia matang sempurna lebih kurang 35 sampai 40 menit ya. Untuk proofingnya kalian harus sesuaikan ya. Kalau ruangan kalian panas, kalian setengah jam cukup. Nah, ini saya timer 45 menit, tapi nanti 40 menit saya akan lihat kondisinya lagi ya. Nah, teman-teman, ini udah jadi, udah ngembang seperti ini ya. Ini berarti kalian boleh pakai loyang 24 juga boleh, tapi 24 tuh yang lurus ya, nggak boleh yang berkembang-kembang ya. Kalau yang kembang-kembang mending pakai yang lebih besar karena dia akan agak ngembang kan ya. Nah, ini kita biarkan dulu sebentar, bentar lagi kita balik ya. Nah, kita buka karena mau kita dinginin ya, teman-teman. Tarang, tuh cakep banget ya. Udah cantik sekali. Nah, dan lembut sekali. Nanti kalau dia udah dingin, kita akan balik lagi ya, teman-teman. Jadi terserah kalian mau pakai sisi yang mana, yang di bawahnya kayak gini atau yang ada coklat chipsnya. Nanti saya akan balik aja, kita akan pakai yang coklat chips ya. Jadi lebih jadi nanti nah, teman-teman, ini udah saya balik, udah saya taruh juga di wadah yang cukup muat untuk kue ini. Kayaknya wadahnya masih kekecilan, tapi is okay. Bagian bawahnya udah oke banget. Yang tadi itu mulus banget. Nah, kalau yang ini tuh ada coklat chipsnya. Nah, ini kita akan tunggu dia set, tunggu dia dingin dulu, baru boleh dipotong ya, teman-teman. Dulu resep dari saya hari ini dia Blue Dark Coklat ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Ini gampang banget bikinnya, all in one, masukin aja semuanya. It's okay, pasti jadi, nggak mungkin gagal karena kita pakai pengembang ragi instan untuk bikin kue satu ini ya. Nah, buat kalian yang punya loyang 25 boleh dipakai ya. Kalau kalian punya loyang 24 yang polos juga boleh dipakai. Kali ini saya pakainya 26, jadi hasilnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget tuh kayak gitu ya. Kalau kalian mau lebih tinggi lagi pakai yang 24 juga boleh. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan tekan belnya supaya selalu terima notifikasi jika ada resep baru dari dapur saya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Dadah! Nah, teman-teman, ini udah set banget. Saya akan potong, kasih teman-teman lihat tekstur kuenya seperti apa. Yang jelas kuenya itu teksturnya tidak bisa seperti kue yang nggak pakai ragi ya, yang hanya telur dikocok dengan gula pasir gitu ya. Ini lebih kasar teksturnya, tapi dia lembut juga gitu ya. Jadi wanginya juga ada aroma kue, ada juga aroma rotinya gitu ya. Nah, jadi enak banget, kalian harus coba ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!